Oke, selamat datang di tutorial akses bersama Julius Eka Agung Seputra. Nah, hari ini kita akan membuat database dari awal. Kita dapat lihat caranya adalah dari ribbon yang kiri. Anda bisa lihat. Nah, Anda klik, tekan menu new. Sini. Nah, kita bisa menggunakan blank database. Untuk membuat file baru, database baru. Nah, kita bisa memilih tipenya, bisa akses 2007 atau akses yang sebelumnya. Nah, untuk menaruh filenya, Anda bisa taruh dengan mengklik di atas. Nah, klik di desktop kalau memang mau desktop, atau di C atau di D. Nah, itu adalah nama database-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya menyimpannya dalam bentuk Microsoft Access 2007. Contoh, nama filenya, klik OK. Ya, nah setelah diklik OK, kita dapat melakukan klik Create Database. Nah, setelah sudah di-create, nanti akan ada tampilan, kita dapat mendesain tabel-tabel yang diperlukan. Misalnya mau pakai vokasi, berarti ada dosen, mahasiswa, karyawan. Sekarang filenya sudah jadi, itu adalah database, belum saya kasih tabel. Terima kasih. Nah, setelah tabel terbuat, maka kita mulai mendesain tabelnya dengan mengklik di View, Design View. Kita namakan tabelnya, bisa dosen, mahasiswa. Nah, di contoh ini saya menggunakan nama produk, di mana yang lambangnya kunci ini adalah primary key, di mana sifatnya unik. Artinya ini merupakan kunci dari satu tabel. Tiap tabel hanya diperbolehkan mempunyai satu kunci. Nah, untuk pembuatan field lainnya itu harus mengikuti dari kata kunci. Artinya jangan kalau disuruh mahasiswa pakai hobi dan agama segala. Yang diperlukan saja misalnya NIM mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, sekarang ini kalau produk adalah ID produk, nama produk, kategori produk, dan harga produk yang diperlukan. Oke, nah setelah terbentuk semuanya, ini adalah tipe datanya, bisa teks, bisa huruf, bisa diatur berapa digitnya. Nah, kita isi semuanya sesuai dengan keinginan. Ada supplier itu adalah yang mensupply. Nah, kalau sudah yakin, kita simpan. Nama tabelnya ada produk. Nah, setelah itu kita double klik untuk ngisi, nomor terisi otomatis, dan kita isi dengan barang-barang yang bisa diisi di sini menurut kategori atau input yang diminta. Nah, kira-kira seperti itu. Anda isi misalnya nomor ID-nya yang dibentuk sana sneaker bar, kategori food, harganya $79, supplier namanya vendor Mars, Gatorade, beverage atau minuman kesehatan, harganya $0,99, supply-nya Gatorade. Nah, setelah Anda isi semuanya, nah, misalnya kita sekarang bikin tabel kedua. Nah, tabel kedua ya. Nah, Anda bisa lihat tabel kedua butuh pertama adalah ID, nama belakang, nama depan, date of birth. Date of birth itu artinya tanggal kelahiran. Datanya mulai ini ada email. Nah, lalu Anda save nama filenya, ini bisa customer. Nah, harus dibuat primary key-nya. Bisa pakai primary key-nya, pakai ID. Nah, Anda isi seperti biasa customernya, misalnya 1 Namo, klien berarti namanya klien Namo. Nah, masuk date of birth-nya, emailnya Anda isi semua. Nah, Anda bisa juga membuat formnya. Caranya bagaimana? Tinggal create dari form. Nanti dia otomatis di tabelnya itu bentuk form. Tampilannya lebih interaktif.
kalau memang malas menggunakan table. Nah, ini dapat diisi formnya. Nah, seperti itu pembuatan table. Kita save semua, lalu Anda dapat mulai mengisi, atau kalau memang kurang puas, Anda dapat mendesain table yang diinginkan. Oke, nah itu cara membuat table di dalam database beserta formnya. Setelah tabelnya terbentuk, sekarang kita membuat ada relasi, misalnya one to one dan one to many. Contohnya one to one adalah Anda ke nomor mahasiswa, misalnya ke nama akun data Anda di UI, itu satu. Tapi kalau satu dosen mengajar banyak mahasiswa, itu one to many. Nah, kita langsung saja ke TKP. Nah, tadi dari table yang dibuat sudah. Nah, ini misalnya ada table, saya skip. Misalnya ini ada table. Nah, ini misalnya ada 2 table, minimal relation itu ada 2 table. Nah, Anda isi seperti yang tadi. Nah, setelah diisi, Anda bisa lihat, Anda dapat menekan di bagian database tools yang ini, lalu relasinya dikerjakan. Nah, save dulu filenya. Nah, Anda ambil database tool, ada relationship. Diklik, Anda add semuanya, misalnya di sini author dan book. Nah, Anda add, jangan terbalik, author itu pengarang, buku. Pengarang mengarang buku, bukan buku mengarang pengarang. Berarti nanti tariknya dari author ke book. Jangan dibalik dari book ke author, beda kan artinya. Ya, kecuali kalau hubungannya lain, misalnya dalam book ada pengarangnya, risi pengarang, berarti Anda ambil dari author. Nah, karena tergantung Anda relasimu bagaimana. Kalau memang ID-nya sama, Anda pakai ID pengarang ke arah pengarang. Tapi kalau memang buku mempunyai isi pengarang, dibalik bawahnya. Nah, itu diklik hubungannya one to many. Artinya satu buku dapat mempunyai banyak, atau satu pengarang dapat mengarang banyak buku. Nah, jangan terbalik di sini. Nah, itu kira-kira relasi satu tujuannya apa, supaya jelas hubungannya. Hubungan dilihat dari ceritanya dulu, seperti penjelasan kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, nanti lambangnya ketika nanti Anda isi di sini, langsung autornya bisa sama dengan yang atas. Jadi itulah yang dimaksud dengan relasi. Atau Anda dapat mengisi langsung 2 tabel sekaligus di sini tanpa harus mengklik satu-satu. Karena relasinya sudah 2 tabel ini terrelasi. Makanya akses disebut dengan relational database atau RDBMS. Oke, nah ditanyakan, tuh lihat kalau ada yang beda, namanya diubah karena dua-duanya akan diedit. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk lebih detailnya, sekarang saya akan jabarkan. Ada 2 relasi di sini, one to one dan one to many. Kita coba dulu, ini tabelnya, contoh yang one to one itu artinya seperti ini, bisa lihat. Tabelnya dibentuk dulu. Ya, dibentuk nih tabelnya. Lalu namakan, misalnya ada name dan ada pegawai. Berarti bagaimana pegawai mempunyai nama, ditarik. Nah, satu pegawai namanya satu, makanya hubungannya one to one. Seperti itu hubungannya. Nah, sekarang kita coba yang one to many atau many to many. Nah, sebelum kita ke one to many atau many to many, kita tes bener nggak nih one to one. Nah, Anda lihat pas waktu saya isi, lihat number one kodenya kita isi. Nah, 10. Nah, coba kita samakan misalnya nomor 2 dengan kode 101, pasti dia tidak mau.
Nah, misalnya itu namanya yang isi sales gajinya berapa misalnya. Nah, Anda bisa lihat ketika Anda isi asal, nah itu belum ada bentrok. Ya. Belum ada bentrok. Kenapa? Tapi Anda bisa lihat dia ada nomor 1, dia ada 2, padahal kan kodenya ya one to one, makanya dia nggak bisa, harus 1 saja, baru kayak begini baru bisa. Oke, nah, kira-kira seperti itu hasilnya ya. Nah, kita sekarang baru next. Nah, ini memang agak susah, jadi harus dihilangkan, harus dikasih nilai. Nah, ini many to many-nya, kita coba sekarang many to many, seperti tadi kita buat. Nah, kita buat tabelnya. Nah, nanti kita tarik hubungan, misalnya pegawai ke project. Jadi bisa di sini satu pegawai punya banyak project. Nah, kita lihat isi semuanya. Nah, kita tarik, lihat pegawai punya banyak project. Bisa seperti itu hubungannya. Ya. Atau kalau memang mau nangani banyak project, kita bikin pakai tabel pertengahan. Nah, kita lihat tarik dari database tools. Masukkan semuanya. Tarik ini kan sama-sama employee ID, ini juga project 6, berarti ditarik ke sini. Satu, lihat hubungannya, tuh one to many. Create. Nah, satu lagi boleh tarik di sini, ke sini. Nah, bisa dilihat juga one to many. Kira-kira seperti itu. Bisa dites isi habis ini. Nah, Anda bisa lihat sesuai dengan hubungannya.